Pernahkah Anda merasakan sensasi panas terbakar di dada, terutama setelah makan besar atau saat berbaring? Banyak orang mengira itu hanya maag biasa atau asam lambung naik. Tapi bagi sebagian orang itu adalah tanda dari masalah yang lebih spesifik, hernia hiatus. Hernia hiatus terjadi ketika bagian atas lambung terdorong naik menembus diafragma melalui celah yang disebut hiatus. Diafragma adalah otot besar berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dari rongga perut dan memiliki lubang kecil tempat kerongkongan melewati untuk terhubung dengan lambung. Jika otot di sekitar lubang ini melemah atau meregang, bagian lambung bisa menyelinap masuk ke area dada, menimbulkan berbagai keluhan. Jenis hernia hiatus ada dua. Pertama, hernia hiatus sliding, di mana sambungan antara kerongkongan dan lambung bergeser naik ke dalam dada. Ini adalah jenis yang paling umum. Kedua, hernia hiatus paraesofagus, di mana bagian lambung menonjol ke samping kerongkongan, namun sambungan kerongkongan dan lambung tetap di tempatnya. Jenis kedua ini lebih jarang tetapi lebih berisiko karena dapat menjepit suplai darah ke lambung. Penyebab hernia hiatus seringkali terkait dengan kelemahan alami pada otot diafragma yang terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, ada juga faktor pemicu lain seperti tekanan berlebih di perut akibat kehamilan, batuk kronis, muntah berulang, obesitas, atau mengangkat beban berat. Cedera di area tersebut juga dapat meningkatkan risikonya. Gejalanya bervariasi. Banyak orang dengan hernia hiatus kecil bahkan tidak menyadari mereka mengalaminya. Namun, pada kasus yang lebih besar, gejalanya bisa termasuk rasa panas di dada atau heartburn, regurgitasi makanan atau cairan asam, nyeri dada, kesulitan menelan, dan rasa penuh di perut bagian atas setelah makan. Pada hernia paraesofagus, gejala bisa lebih parah, seperti nyeri hebat, muntah darah, atau sesak napas, yang memerlukan penanganan darurat. Diagnosis hernia hiatus biasanya dilakukan melalui pemeriksaan endoskopi untuk melihat bagian dalam kerongkongan dan lambung, röntgen dengan kontras barium, atau manometri esofagus untuk mengukur kekuatan otot di sekitar kerongkongan. Pemeriksaan ini membantu menentukan jenis dan tingkat keparahan hernia. Pengobatan hernia hiatus tergantung pada tingkat keparahan dan gejalanya. Untuk hernia kecil yang menimbulkan sedikit gejala, perubahan gaya hidup sering menjadi langkah pertama. Ini termasuk menghindari makan berlebihan, tidak langsung berbaring setelah makan, mengangkat posisi kepala saat tidur, menurunkan berat badan jika berlebih, dan menghindari makanan pemicu seperti makanan berlemak, pedas, atau berkafein. Obat-obatan seperti antasida, penghambat pompa proton, atau penghambat reseptor H2 juga dapat membantu mengendalikan asam lambung. Namun pada kasus yang lebih serius atau hernia yang berisiko menjepit suplai darah, operasi mungkin diperlukan. Prosedur bedah biasanya bertujuan untuk mengembalikan lambung ke posisi normal dan memperbaiki otot diafragma agar lebih kuat. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah fundoplikasi, di mana bagian atas lambung dibungkus di sekitar kerongkongan untuk mencegah asam naik. Pencegahan hernia hiatus tidak selalu mungkin dilakukan, terutama jika penyebabnya adalah faktor usia atau bawaan. Namun menjaga berat badan sehat, menghindari mengejan terlalu keras saat buang air besar, mengangkat beban dengan teknik yang benar, serta mengontrol batuk kronis dapat mengurangi risikonya. Saya pernah mendengar kisah seorang pria yang selama bertahun-tahun mengira dirinya hanya mengalami maag biasa. Setiap kali rasa panas di dada muncul, ia hanya minum obat pereda asam. Namun, suatu malam gejalanya menjadi parah. Nyeri dada hebat disertai sesak napas. Setelah diperiksa, ternyata sebagian lambungnya sudah masuk ke rongga dada. Ia harus menjalani operasi untuk mengembalikan posisinya. Sejak itu, ia lebih memperhatikan sinyal tubuh dan tidak menganggap remeh keluhan kecil. Hernia hiatus mungkin terdengar sederhana, tetapi bisa berdampak besar pada kualitas hidup. Gejala seperti heartburn yang tidak kunjung hilang atau kesulitan menelan harus diperiksa lebih lanjut. Semakin cepat diketahui, semakin mudah diatasi. Jika Anda pernah merasakan gejala-gejala tersebut, jangan hanya mengandalkan tebakan atau obat warung. Periksakan diri, karena satu langkah lebih awal bisa menyelamatkan kesehatan Anda di masa depan.